Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang distribusi peluang, yaitu variabel acak kontinu dan distribusi normal. Next. Untuk kelompok 4, nama anggotanya ada Catherine, nomor absen 2, Gabriel Sharon, nomor absen 05, Goretti Magdalena, nomor absen 06, Irene Tesalonika, nomor absen 8, Muhammad Sacio, nomor absen 18, Rafli Hidayat, nomor 23. Keterangan untuk Catherine Jean David tidak bisa hadir karena sakit. Variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Nilai-nilai variabel acak kontinu jika digambarkan pada garis interval berupa deretan titik-titik yang saling tersambung membentuk garis. Sebagai contoh, hasil pengukuran tinggi badan, hasil pengukuran suhu tubuh, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada distribusi peluang variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu berupa interval bilangan pada garis bilangan real. Fungsi peluang pada variabel acak kontinu x kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b, x bilangan real, dinyatakan sebagai fx dengan ketentuan sebagai berikut. Bagian A, nilai fx kurang dari sama dengan 0 untuk semua x anggota variabel acak kontinu x. B, luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx pada interval terdefinisinya variabel acak x adalah 1, yaitu integral BA fx dx sama dengan 1. Jika dipilih secara acak sebuah nilai data, peluang terambil nilai data pada interval C kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan D. Maka P, C kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan D sama dengan integral dc fx dx. Bagian D, nilai px sama dengan x, itu 0. Lalu ada px kurang dari x sama dengan px kurang dari x. Px lebih dari sama dengan x sama dengan px lebih dari x. Next. Contoh soal variabel acak kontinu. Yang pertama, X adalah variabel acak kontinu yang nilainya berada di antara 1 dan 7, memiliki fungsi kepekatan fx 1/30 x plus 1. Tentukan nilai P 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7. Solusi yang digunakan dalam soal ini adalah mensubstitusikan 1 dan 7 ke dalam fx. F1 menjadi 1/30, 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2/30 dan disederhanakan menjadi 1/15. Kemudian substitusikan 7 ke dalam fx, maka F7 sama dengan 1/30, 7 plus 1. Hasilnya adalah 8/30, kemudian disederhanakan menjadi 4/15. Maka sesuai dengan grafik yang terlihat, P1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7, maka kita menghitung luas bidang trapesium di antara 1 sampai 7. Maka 1/2 dikali F1 ditambah F7 dikali 7 min 1. Setengah menjadi setengah 1/15 ditambah 4/15 dikali 6 menjadi setengah dikali 5/15 dikali 6 menghasilkan 30/30, ya, maka peluangnya yang diperoleh adalah 1. Kemudian contoh soal kedua, X adalah variabel acak kontinu yang nilainya berada di antara 2 dan 5, memiliki fungsi kepekatan fx 1/15x ditambah 1/10. Tentukan nilai P X lebih kecil dari 4. Solusi yang digunakan dalam soal ini juga menggunakan substitusi. Karena X lebih kecil dari 4, maka nilainya berada di antara 2 dan 4.
Substitusikan 2 dan 4 ke dalam fx. Maka f2 menjadi 2/15 ditambah 1/10 menjadi 4/30 ditambah 3/30. Hasilnya adalah 7/30. Kemudian substitusikan 4 ke dalam fx menjadi 4/15 ditambah 1/10 menjadi 8/30 ditambah 3/30, maka hasilnya 11/30. Sama dengan soal yang pertama tadi, maka kita menghitung luas bidang trapesium. Setengah dikali F2 ditambah F4 dikali 4 min 2. Maka setengah dikali 7/30 ditambah 11/30 dikali 2. Maka setengah dikali 18/30 dikali 2. Dicoret dan menghasilkan 9/15 yang dapat disederhanakan lagi menjadi 3/5. Yang kedua, distribusi normal. Distribusi normal menggunakan variabel acak kontinu. Distribusi normal sering disebut distribusi Gauss. Distribusi ini merupakan salah satu yang paling penting dan banyak digunakan. Distribusi ini menyerupai bentuk lonceng atau bell shape dengan nilai rata-rata sebagai sumbu simetrisnya. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal salah satunya yaitu terkait fungsi densitas. Sedangkan kurva normal adalah distribusi data yang dianggap merata. Salah satu cirinya yaitu rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Berikut adalah contoh grafik distribusi normal. Variabel acak kontinu X mempunyai fungsi densitas pada X sama dengan X dengan persamaan Fx sama dengan 1 per standar deviasi akar 2pi E min 1/2 X dikurang rata-rata per standar deviasi pangkat 2 dengan pi nilai konstan yang ditulis hingga 4 desimal pi sama dengan 3,1416. E yaitu bilangan konstantan yang ditulis hingga 4 desimal atau 2,7183. New parameter merupakan rata-rata untuk distribusi, dan untuk simbol yang di bawahnya yaitu parameter merupakan simpangan baku untuk distribusi. Jika nilai X mempunyai batas tak terhingga kurang dari X, kurang dari tak terhingga, maka dikatakan bahwa variabel acak X berdistribusi normal. Sifat-sifat penting dari distribusi normal yaitu yang pertama, grafiknya selalu ada di atas sumbu X atau horizontal. Yang kedua, bentuk simetrik terhadap yang ketiga, mempunyai modus pada sebesar grafik mendekati berasimtotkan sumbu X pada, dan kurva normal digunakan sebagai acuan pengujian hipotesis jika ukuran sampel N sama dengan 30. Yang terakhir, luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan kurva normal sama dengan 1 satuan luas. Berikut adalah tabel perhitungan integral luas daerah distribusi normal. Untuk menentukan peluang harga X antara A dan B, yakni P atau A kurang dari X kurang dari B. Untuk rumusnya, P A dikurang X kurang dari B sama dengan integral BA atau standar deviasi akar 2phi pangkat min 1 E min 1/2 X min rata-rata per standar deviasi pangkat 2 dx. Untuk penggunaan praktis, telah dibuat daftar distribusi normal standar atau normal baku, yaitu dengan sama dengan 0 dan standar deviasi 1, sehingga fungsi densitasnya berbentuk Fz sama dengan minus 1 per akar 2pi E pangkat min setengah Z kuadrat. Untuk Z dalam daerah minus infinity kurang dari Z kurang dari infinity,
Untuk mengubah distribusi normal umum menjadi distribusi normal baku dapat digunakan menggunakan rumus Z sama dengan X minus P per standar defisiasi. Berikut adalah perubahan grafiknya dari normal umum menjadi normal standar. Selanjutnya menentukan luas daerah pada grafik distribusi normal baku. Perubahan bentuk dari normal umum menjadi normal baku dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, cari Z, hitung dengan rumus yang tadi sudah disebutkan, lalu gambarkan kurvanya. Lalu yang ketiga, letakkan nilai Z pada sumbu datar, lalu tarik garis vertikal sehingga memotong kurvanya. Yang keempat, luas yang ada pada tabel distribusi normal baku adalah luas daerah antara garis pada langkah 3 dengan garis tegak yang melalui 0. Lalu yang kelima, dalam tabel, cari tempat Z di kolom paling kiri hanya sampai 1 desimal, dan desimal keduanya dicari pada baris paling atas. Yang keenam, dari Z kolom kiri maju ke kanan, dan dari Z di baris atau turun ke bawah, maka didapat bilangan yang merupakan luas daerah yang dicari. Sebaliknya, jika diketahui luas daerah, maka kita dapat menentukan nilai Z. Selanjutnya, ada contoh soal dari distribusi normal. Yang pertama, bunyi soalnya seperti ini. Dalam suatu ujian, terdapat 30 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70 serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Nah, diketahuinya di sini mu-nya itu 70, lalu untuk standar deviasinya 10, lalu untuk X-nya atau persyaratannya itu 85. Nah, yang ditanya ini berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapat nilai A adalah lebih dari 85 atau Z X lebih dari 85. Nah, cara penyelesaiannya Z X lebih dari 85 sama dengan 1 dikurang Z X kurang dari 85. Nilai Z X kurang dari 85, Z sama dengan 85 dikurang 70 per 10 sama dengan 15 per 10 sama dengan 1,5. Dalam tabel, nilai Z untuk 1,5 adalah 0,9332. Jadi teman-teman bisa melihat tabel yang tadi sudah ditampilkan. Sehingga Z X lebih dari 85 sama dengan 1 dikurang Z X kurang dari 85. Z X lebih dari 85 sama dengan 1 dikurang nilai Z dalam tabel yaitu 0,9332. Z X lebih dari 85 sama dengan 0,0668. Nah, berarti dapat kita tentukan persentase mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah lebih dari 85 adalah 6,68%. Nah, untuk soal kedua, dari 200 siswa yang mengikuti ujian IPA di suatu sekolah, diperoleh bahwa nilai rata-rata adalah 60 dan standar deviasinya adalah 10. Bila distribusi menyebar secara normal, berapa persen yang mendapatkan nilai C jika nilai C terletak pada interval 56 kurang dari atau sama dengan X kurang dari sama dengan 68. Nah, diketahuinya ini mu-nya itu 60, standar deviasinya 10, lalu untuk X-nya nilai ujian, dan juga banyaknya siswa atau N adalah 200. Nah, yang ditanya di sini adalah nilai P 56 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 68. Nah, penyelesaiannya P 56 dikurang 60 per 10 kurang dari sama dengan X dikurang mu per standar deviasi kurang dari sama dengan 68 dikurang 60 per 10 sama dengan P min 0,4 kurang dari Z kurang dari 0,8. Nah, di sini kita pecah menjadi P Z min kurang dari Z kurang dari sama dengan 0,8 dikurang P Z kurang dari min 0,04. Nah, sesuai tabel yang tadi, kalau misalkan Z kurang dari sama dengan 0,8, nilainya adalah 0,7881, dan nilai Z kurang dari sama dengan min 0,14, kalau dilihat dalam tabel adalah 0,3446. Nah, hasilnya
dari pengurangan 0,7881 dikurang 0,3446 adalah 0,3335. Atau kalau dalam bentuk presentasinya adalah 33,35%. Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.